Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan diberkahi semangat yang terus berkobar. Salam Seduh Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sudut dan cara menentukan besar sudut yang ada di kelas 4. Kebetulan di tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran dari tema 1 ini, subtema 2, pembelajaran 2 tentang matematika, yaitu pertama-tama setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi teknik mengukur sudut dengan satuan baku busur derajat dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa mampu mengukur benda-benda dengan menggunakan busur dengan cermat. Itulah tujuan pembelajaran untuk subtema 2, pembelajaran 2, tema 1 di kelas 4. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian harus mempersiapkan alat-alat tulis, khususnya pensil. Nah, ini nih, busur ya, busur yang paling penting karena untuk menentukan besar sudut kamu harus mempunyai busur. Kemudian agar gambar terlihat bagus, kamu juga harus punya penggaris, jadi gambar enggak mencok sana mencok sini. Nah, kita mulai ya penjelasannya. Jenis-jenis sudut. Untuk yang pertama ada yang namanya sudut lancip. Kenapa disebut sudut lancip? Karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi semua sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat itu adalah sudut lancip. Nah, ini contohnya ada sudut yang besarnya sekitar 30 derajat, maka karena kurang dari 90 derajat, maka ditentukan ini sebagai sudut lancip. Nah, kita beralih yang kedua. Ini adalah sudut siku-siku. Kenapa sudut siku-siku? Karena bentuknya nyiku seperti siku kita seperti ini ya, dan posisinya seperti ini, dan kita beri tanda seperti ini. Kenapa kita tanda seperti ini? Karena sudutnya pas 90 derajat. Jadi ketika ada gambar sudut yang ada tanda ininya, berarti sudut ini adalah sudut siku-siku. Kalau kita ukur pasti besarnya sekitar 90 derajat. Pas 90 derajat. Jadi pas 90 derajat. Nah, yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul kalau kita cari besarnya itu melebihi dari 90 derajat. Ada contoh yang di sini yang sudah Bapak buat. Di sini contohnya besar sudutnya 120 derajat. Nah, kan di sini sudah melebihi 90 derajat, maka dinyatakan sudutnya adalah sudut tumpul. Jadi kesimpulannya, sudut lancip, sudut yang kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku adalah sudut yang pas 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalau anak-anak sudah memahami, sekarang kita coba untuk menentukan besar sudut. Ya, jadi ini Bapak hapus dulu ya untuk bisa menentukan besar sudut. Sekarang kita definisikan dulu sudut itu apa. Sudut adalah pertemuan dua garis dalam satu titik. Seperti ini ya contoh. Titik, satu garis, dua garis, maka ini dinyatakan sudut. Nah, untuk menentukan besar sudut ini kalian harus menggunakan busur. Nah, di sini Bapak menggunakan busur yang lebih besar ya, karena mungkin media nulisnya yang besar juga, jadi kalian biar bisa lebih jelas seperti ini ya. Sekarang kita mulai cara-cara menentukan besar sudut. Oke, pertama-tama kita lihat sudut yang tertera di sini ya. Anggap aja kita buat sudut sembarang. Nah, titiknya kita tandain yang pas ujung sudutnya ya.
Titik ini harus ada di posisi titik sini nih. Di busur kamu seperti ini. Ya, diperbesar seperti ini. Titik ini harus posisinya di titik kiri tengah. Dan posisi garis yang di bawah di sini harus posisi 0. Ya, seperti ini, kita lihat. Ini 0, ini posisi di titik tengah. Coba kita mulai ukur ya. Dapat seperti ini. Nah, garis keduanya menunjukkan arah 40. Berarti di sini 40 ya. Berarti dinyatakan sudut ini adalah 40 derajat. Dan dinyatakan sudut ini adalah sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Kita tentukan yang kedua. Contoh yang kedua. Ada sudut seperti ini dalam soal. Nah, titik sudutnya di sini ya. Tadi sudah Bapak katakan titik sudut ada di titik tengah busur kamu. Dan garis alas yang di bawah ini harus menunjukkan 0. Nanti kita tidak tentukan garis ini menunjukkan ke angka berapa. Sekarang kita mulai ya. Seperti ini. Ini di 0 anak-anak ya, di 0 yang ini. Nah, ternyata di sini kalau kita hitung dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti ini 90. Ini menurut anak ada 90 ya. Berarti ini dinyatakan sudut siku-siku. Nah, contoh yang ketiga, cara menentukan sudut lagi. Di sini akan Bapak contohkan kembali. Caranya seperti biasa. Jadi titik sudutnya ada di tengah-tengah busur kamu, kemudian alasnya ada di titik 0. Seperti ini ya. Coba kita buat. Kita buat sudut sembarang. Nah, kita kasih titik di sini di ujung sudutnya ya. Ini yang kita anggap alas. Nah, ini berarti arahnya ke 0. Kita buat seperti tadi lagi, kita pergunakan busurnya. Ingat, titik sudutnya ada di tengah-tengah titik busur. Dan garis alasnya harus pas di 0. Kita mulai. Nah, coba anak kita lihat ya, dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ternyata ini sudutnya membentuk dan tepat di angka 50. Berarti di sini adalah sudutnya 50 derajat. Nah, karena ini masih kurang dari 90, maka sudut ini dinyatakan sudut lancip. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ingin kasih penjelasan. Jadi intinya, ketika kalian ingin mengukur besar sudut, pertama-tama yang harus kalian siapkan adalah busurnya. Cara menggunakan busur pun seperti tadi, ya. Titik ini yang di busur kalian ini harus ada di titik sudut. Alas ini harus pas di garis alas sudut yang tadi kami ukur, harus pas di angka 0. Diulang kembali, titik sudutnya harus di tengah-tengah, alasnya harus pas di 0. Baru kita ukur garis yang kedua, yaitu akan mengarah ke angka berapa? Nah, angka 50 ya. Berarti ini adalah sudut lancip. Nah, itulah cara-cara mencari besar sudut. Itu cara-cara sederhana. Yang penting kalian mengerti. Jadi cara-cara mencarinya yang ada di busur kalian, penggunaannya seperti tadi yang telah diajarkan. Ya, anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan juga ya anak-anak ya. Selain dari sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tunggul, ada juga yang namanya sudut refleks. Sudut refleks. Nah, sudut refleks itu besarnya sekitar antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut pentagon. Nah, sudut pentagon itu mungkin membentuk
hampir lingkaran ya, jadi berbentuk 360 derajat. Ini cuma tambahan aja, cuma tambahan ilmu. Mudah-mudahan kalian bisa menentukan cara-cara mengukur besar sudut dan bisa menentukan jenis sudutnya apa. Itulah pembelajaran kita kali ini tentang sudut dan cara-cara menentukan besar sudut. Diharapkan kalian nanti bisa mengukur soal-soal yang telah diberikan, berapa besar sudutnya dan jenis-jenis sudut apa yang akan ditentukan. Itu aja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan komen. Terima kasih.